Kongo merupakan kenyataan terburuk dalam masalah krisis kemanusiaan menurut PBB. Pembantaian dan pemerkosaan digunakan sebagai senjata perang yang memaksa ribuan orang meninggalkan rumah mereka. Konflik Kongo dipicu oleh kekayaan mineral yang luas di negara ini. Banyak pihak yang sengaja memicu peperangan untuk mendapatkan keuntungan dan menjarah sumber daya alam mereka yang besar. Tidak hanya itu, para koruptor juga menambah panjang catatan kemiskinan masyarakat Kongo dan tak bisa membangun kembali bangsa yang telah hancur. Pada tahun 2006 di Republik Demokratik Kongo, kita berkenalan oleh orang yang bernama Jim Terrier, seorang mantan agen rahasia yang sekarang bergabung bersama regu pembunuh bayaran. Dia pun bekerja di sebuah perusahaan multinasional untuk memastikan keamanan dalam sejumlah proyek lokal mereka. Jim juga menjalin hubungan dengan Annie, seorang dokter yang bekerja untuk organisasi sosial di rumah sakit setempat. Pada malam itu, Jim yang sedang bersama timnya, Felix, dan Cox berada di dalam sebuah bar. Mereka mendengarkan sebuah berita dari Perdana Menteri Pertambangan Kongo. Mereka terkejut akan keputusan Perdana Menteri yang membuat kebijakan untuk meninjau kembali tentang kontrak perusahaan pertambangan multinasional yang tidak adil di negaranya. Kemudian scene berpindah, saat Jim sedang melakukan pekerjaannya menjaga keamanan di sebuah tambang. Dia melihat Felix dari kejauhan, sedang bersama bos perusahaan tambang yang mereka kelola. Ternyata, pertemuan itu memerintahkan mereka untuk membunuh menteri tersebut agar mereka masih bisa berbisnis tambang di Kongo. Dengan dipimpin oleh Cox, kemudian dia memerintahkan Red dan Brisson untuk bersiap di apartemen dan Jim di sebuah hotel. Mereka bertiga adalah regu penembak jitu yang akan menghabisi menteri yang akan melintasi jalan kota Kongo. Cox juga menambahkan bahwa Felixlah menentukan siapa dari mereka yang akan menjadi eksekutor. Lalu, Cox juga memberitahukan bahwa hanya sang eksekutor saja yang harus pergi meninggalkan Kongo. You are the designated trigger, Jim. Look out for me, Lee. Tango 1 on the move. Selepas tugasnya itu selesai, Jim pun harus rela meninggalkan Annie tanpa kabar. Sementara, dengan berita kematian Menteri Pertambangan muncul ke publik, menyebabkan konflik baru di Kongo. Penyerangan secara membabi buta dilakukan oleh kelompok pemberontak kepada pemerintah terjadi di seluruh negeri Kongo, yang membuat Kongo lumpuh dalam satu dekade. Delapan tahun berselang, Jim kembali ke Kongo. Kini dia bekerja di lembaga sosial, membantu membangun sumur bor untuk penyediaan air bersih bagi warga Kongo. As you were, no later than this evening. So can you want it for my people? Thank you. Namun, ketika Jim sedang melakukan pekerjaannya di lokasi pembangunan, datang sekelompok orang yang mencoba membunuhnya. Secara cepat, Jim berhasil mengendalikan situasi dengan membunuh mereka semua. Come on, get all of our people back to the compound. Go to emergency evac plan for the expat. You understand? Okay. Kemudian, Jim yang telah kembali ke hotelnya dan mulai panik, karena dirinya kini telah menjadi target pembunuhan atas apa yang dilakukannya 8 tahun lalu.
Kemudian, dia memutuskan untuk pergi ke London menemui Chox, mantan tentara bayaran sekaligus bosnya dahulu. Chox sekarang telah membangun sebuah perusahaan keamanan internasional yang sangat besar, dan ia pun menjadi pimpinannya. Kemudian, Jim menceritakan tentang 3 orang yang datang mencoba untuk membunuhnya kepada Chox. Namun, Chox mengaku tidak mengetahui adanya rencana pembunuhan kepada dirinya. Tetapi, Jim masih tidak percaya dengan kata-katanya, dan mulai mencurigainya telah merencanakan sesuatu. Track down Felix Marty, find out who's behind it. You keep your eyes open, because they could be coming after you too. Kemudian, Jim yang telah keluar dari kantor Chox, terlihat beberapa pembunuh bayaran yang sedang mengintai dirinya. Oscar 1 is coming your way. Heading for subway. Stay with him. Sementara di tempat lain, Stanley teman lama Jim, yang telah menunggunya di salah satu bar. Di sana, Jim menceritakan kepadanya tentang apa yang dia alami di Kongo dan Jim berniat untuk pergi ke Spanyol menemui Felix, untuk mencari informasi tentang siapa yang telah memerintahkan membunuh dirinya. Kemudian, Jim meminta Stanley untuk menyiapkan semua keperluan yang dia butuhkan selama di sana. You'll end up doing plenty of fucking time. Namun, saat mereka berdua keluar dari bar, tiba-tiba Jim terjatuh pingsan dan Stanley segera membawanya ke rumah sakit. Dan dari hasil pemeriksaan, ternyata Jim didiagnosa mengalami gejala Alzheimer. Memory? Any significant head trauma? I suppose so. Now, normally this would indicate early Alzheimer's, but this is a serious condition. I'm going to Barcelona with or without your help, Stan. You didn't listen to what the doc said, did you? You I gotta go, Stan. Do you hear me? If that's what you want, I'll set it out for you. I'll fly out after you in case you need some backup. You'll be safe. Di Spanyol, sebelum Jim pergi menemui Felix, dia melihat Annie kekasihnya dahulu yang dititipkan, kini telah dinikahi oleh Felix. Setelah itu, Jim yang menemui Felix dan menceritakan hal yang sama pada Chox. Namun, Felix pun mengaku tidak mengetahuinya. Someone tried to kill me 3 days ago in Congo. But let me tell you, I don't believe a word you're saying. That's the way you want to play it, Felix? Some of my stateside sources, and I'll find out where I can. And Kemudian, Jim pergi ke rumah Felix, di sana dia akhirnya mendapatkan fakta yang sebenarnya. Ternyata, Chox dan perusahaan keamanannya memang ingin melenyapkan Jim. Felix pun telah bekerja sama dengan mereka. Tidak lama kemudian, sekelompok pembunuh bayaran datang menyerbu mereka dan menewaskan Felix. Oh, you remember Stan Edgerton out here? We're gonna go hunting from here. I should use the bathroom. Do you mind? Why would I mind? She's fine. Come on! Darling, Felix, what happened? set me up, but he's too drunk to understand they're gonna try to kill all of us. Felix, what did you do? What did you do? Wasn't this what you both always wanted? I mean, you made it. Hey, We'll do all that later. It's on our hands, Jay. Stop humping it! Eddie, he's got it. There's nothing you can do for him. Bravo, we're moving in. Stay there. Stay there. Annie, we just want you, not her.
Dengan kemampuan Jim yang mumpuni, dirinya dan Annie berhasil kabur dan serbuan para pembunuh bayaran tersebut. Kemudian, mereka kembali ke apartemen untuk mengambil barang Jim yang berada di sana. Sebagai mantan pembunuh bayaran, Jim mengetahui jika para pembunuh bayaran itu telah datang ke apartemen sebelum dirinya. Dengan melewati pintu belakang, Jim menemukan sebuah bom yang telah dipasang di pintu masuk. Kemudian, dia melepaskan pemicu bom itu, lalu kembali masuk melewati pintu depan dan memasang kembali untuk menjebak para pembunuh bayaran tersebut. Drive. Kemudian, Jim pergi menemui Stanley untuk bersembunyi dari kejaran para pembunuh bayaran. Di sana Stanley memberikan kabar bahwa temannya Chox saat ini sedang didakwa oleh pengadilan atas kasus kematian Menteri Kongo yang masih berjalan hingga saat ini, dan Interpol sedang mengumpulkan bukti untuk menangkap dirinya. Oleh sebab itu dia ingin membunuhnya, setelah Red dan Brisson telah dibunuh terlebih dahulu, untuk menghilangkan bukti akan kasus penembakan tersebut. Setelah itu, Jim memutuskan pergi untuk melawan Chox. Jim, you all right? Yeah. Let me hear from you. Keesokan paginya, Jim menemui Jackie Barnes, seorang agen Interpol, yang sudah menyelidiki kasus pembunuhan Kongo sejak lama dan termasuk orang yang mengejar Jim dan Chox. Di sana Jackie menawari bekerja sama untuk menangkap Chox. You think? I do. Here's what I'm gonna do. Let me know. Get my drift, cowboy. Kemudian, Jim menghubungi Chox dan meminta untuk menemui dirinya di sebuah taman bermain. Tidak lama kemudian Chox datang, namun dirinya tidak sendirian, dia membawa semua anggotanya untuk membunuh Jim di tempat. Lagi-lagi Jim berhasil mengetahuinya dan memukul tewas salah satu anggota Chox yang hendak menusuknya dengan jarum suntik. Kemudian, Jim membawa Chox memasukin sebuah ruangan dan mengajak Chox untuk berdamai dengannya. Namun, Chox menolaknya, dia akan tetap membunuh Jim. Karena dia menganggap bahwa Jimlah ancaman terbesar bagi dirinya. Lalu, Jim menunjukkan sebuah catatan kecil, yang berisi nomor plat pesawat atas tidak kejahatan mereka dahulu. Namun, Chox tidak peduli dengan hal itu, dia tetap ingin membunuh Jim. Oh dear. I'm sorry to tell this. Wild dog. He killed me. The job will still get done. You okay? Just fucking get it. Jim yang gagal membunuh Chox dan berhasil kabur dari serbuan anak buahnya. Kemudian, saat Jim hendak menghubungi Stanley, dirinya terjatuh pingsan karena penyakitnya yang sudah semakin parah. Malamnya, Jim yang tersadar kemudian kembali menghubungi Stanley, namun ternyata Chox telah berada di sana menahan Stanley dan Annie.
to talk to next? Can you hear me? Kemudian, Stanley yang tewas ditembaknya, lalu menjadikan Annie Sandra dan menyuruh Jim untuk segera datang menjemputnya. Tetapi Jim menolaknya, kemudian mengirimkan sebuah rekaman video saat Cox memerintahkan mereka membunuh Perdana Menteri Kongo, dan meminta Cox untuk menemuinya di arena adu banteng. Di sana, sebelum Jim menemui Cox, Jim menelpon Jackie Barnes untuk datang menemuinya. Kemudian, Jim pergi menghabisi semua anak buah Cox satu persatu. Downstairs. Should intercept him in the gallery. He's heading to the corral. Sementara, di tempat lain, Annie yang telah lepas dari jeratan Cox, kemudian kabur dan berhasil menemukan Jim. Dan Jim pun menembaknya. Dan akhirnya Cox tewas dalam tandukan seekor banteng liar yang terlepas dari kandangnya. Annie. She wasn't involved. She'll be okay. Do we need a lawyer or shall I start talking? Jim yang telah ditangkap, kini dirinya akan memberikan semua file yang dia punya kepada Interpol, dan siap menjelaskan semuanya perbuatan mereka di pengadilan. Setelah itu, atas semua bukti yang telah diserahkan Jim, kemudian Interpol bergerak cepat, dan langsung menangkap semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Perdana Menteri Kongo.